A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian majelis taklim jenenge napa niki? Konita. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di sini lagi untuk berpengajian bersama. Kita gunakan semaksimal mungkin waktu kita sangat singkat sekali, hanya 60 menit ke depan. Nanti tidak terasa tahu-tahu sudah 60 menit dan biasanya kalau saat pengajian sekarang minimal itu ya 1,5 jam, minimal itu seperti itu, kadang 2 jam. Materinya sangat penting untuk ibu-ibu yang ingin mendokumentasikan materi ini, bisa mempersiapkan catatannya, kemudian Al-Qur'annya disiapkan, pulpennya disiapkan, ditulis hari Jumat tanggal 3 bulan 5 tahun 2024, Bakso Katipolo, Jalan Ronggo nomor 63 depan Rumah Sakit PKU Solo. Materinya adalah kalau mau ditulis ini, setelah Ramadan dan Syawal mau ngapain? Seperti itu. Setelah Ramadan dan Syawal mau ngapain? Nah, ini pertanyaan yang harus terjawab dan terjawab secara akademik, secara terukur, secara real, konkret, ilmiah gitu. Jadi tidak hanya gerambiang-gerambiang lalu tidak jelas, tapi harus jelas. Setelah Ramadan dan Syawal itu mau ngapain harus jelas. Nah, saya menjawab pertanyaan itu, saya menawarkan masih debatable ya. Debatable itu maksudnya masih bisa diperbincangkan, masih kita bisa diskusikan. Saya menjawab pertanyaan itu, setelah Ramadan dan Syawal mau ngapain? Saya menjawabnya ada 3 poin. Berdasarkan alasan-alasan yang akan saya sampaikan di pengajian ini. Nomor 1, mempersiapkan hari kematian kita. Karena banyak orang yang lupa dengan itu. Jadi mengurusi urusan dunia sing paling murah nanti 5 tahun wis mati. Ini kita semua yang ada di sini tidak sampai 2070. Termasuk Mas Ranu tadi yang ngurusi ini, tidak sampai 2070 sudah meninggal. Namanya sing ibu sing tua-tua niku 5 tahun ini buruan. Jadi mempersiapkan kematian itu harus selalu kita fokus. Lalu yang kedua, masih dalam rangka itu, dalam rangka menunjang mempersiapkan kematian itu, lalu jawaban saya yang kedua adalah segera mohon ampun kepada Allah. Menurut teori akan nyaman kalau kita itu meninggal tanpa dosa sama sekali. Dan menurut teori bisa kita lakukan, bisa kita upayakan. Jadi meninggal tanpa dosa itu bisa. Nanti teorinya akan kita bahas. Teorinya ya teori Al-Quran dan teori Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah kita dalam hidup itu fokus juga untuk meraih surganya Allah. Gitu. Oke. Jadi jawabannya ada 3. 1, mempersiapkan hari kematian kita. Lalu yang kedua itu segera memohon ampunan kepada Allah. Lalu yang ketiga itu berfokus konsentrasi full untuk meraih surganya Allah. Titik.
Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu mempersiapkan kematian kita. Monggo ibu-ibu yang kebetulan ngasto Quran, saya mohon untuk membuka Al-Qur'annya, atau yang membawa HP dan di dalam HP-nya ada Al-Qur'annya, silakan dibuka HP dan Al-Qur'annya, yaitu surat Luqman. Surat yang ke-31, ayatnya ayat 34. Ini semoga ibu-ibu sing melu pengajian kula ora bosen. Niku kono enek kuwi, niku kono enek kuwi meneh. Iki ya teko ya kuwi wae sing kuwi. Kula niku khawatir nek do ngrasani kula, wis ate goblok krana rene wong materine padha. Nek materine padha kan berarti ndak ada progres rasinau Ustaz, rasinau. Suara kan kita oleh monoton. Baik, monggo sekarang dipastikan ketemu dulu. Surat Luqman ayat yang ke-34, ayat terakhir dalam surat itu. Sekarang saya bacakan untuk yang sudah mendapatkan teksnya, sudah menemui teksnya, silakan cermati teksnya. Untuk yang kebetulan ora paitan apa-apa, Quran ranggawa, pulpen ranggawa, catatan ranggawa, pun mang mentelengi kula mawon. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulang sekali lagi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimul khabir. Cermati, kita hayati bersama terjemahannya. Sesungguhnya Allah lah yang tahu tentang ilmu hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan hanya dia yang tahu apa yang terjadi di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu besok itu mau apa. Jadi kita tuh hanya bisa berencana, yang menentukan Allah. Wis rencana sesuk aku arep pengajian, bar pengajian arep blonjo, bar blonjo arep ngene. Ternyata ibunya datang. Ibunya datang ke rumah, sudah batal semua, izin semua, sudah siap mau ini. Ternyata tetangganya jejere ada yang meninggal, dan tanpa memberitahu meninggalnya itu, sehingga ya ada persiapan, ya wes cancel kabeh acaranya. Nah, termasuk yang berikutnya, attention please, perhatian yang berikutnya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Tidak ada yang tahu. Saya ulangi, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Teliti. Dari yang saya ulangi 2 kali tadi itu, kita jadi tahu bahwa menurut teori Islam, menurut teori Al-Quran, itu memang tidak ada manusia yang ngerti kapan mau wafat, itu tidak ada yang ngerti. Dan itu ternyata sudah terbukti. Ada orang yang sakit-sakitan tapi tidak mati-mati. Mbasa sing sehat mati malah. Oke. Cerita nyata, kisah nyata, konkret, real terjadi. Beberapa tahun yang lalu ada orang, saya sebut namanya asli. Ada orang jamaah pengajian namanya Bu Tarno. Bu Tarno itu jamaah pengajian Dr. Wildan hari Senin sore. Dulu masih di rumahnya Dr. Wildan, dokter anak, spesialis anak di Pajang. Jadi kalau dari sini ketemu Jongke dulu, ke barat sebelum Tugu Lilin, meskipun tubuhnya tidak ada ya, sudah tidak ada ya, rasa saya naik lah itu sebelum Tugu Lilin itu kita ke selatan, nanti ada Dr. Wildan. Sekarang yang hari Senin itu pindah ke Masjid Al-Ikhlas.
Nah saat itu ada orang yang namanya Butarno. Butarno ini aslinya Sunda, jadi nggak bisa ngomong Jawa. Suaminya adalah Pak Tarno. Nah Pak Tarno ini dia adalah pensiunan TNI. Pensiunan TNI. Nah yang sudah sakit-sakitan adalah Pak Tarno. Lalu Butarno ini izin sama suaminya, Bapak kalau aku umroh boleh enggak? Nanti yang nungguin kamu ya nanti ya anak kita, salah satu dari anak kita. Oh ya enggak apa-apa Bu, daripada orang sido-sido. Akhirnya Butarno berangkat umroh, ditemani anaknya enggak keliru. Itu saya ingat banget, hari Senin itu saya pengajian di rumahnya Bu Wildan itu, dokter spesialis anak itu. Terus selesai jam 5 sore, Butarno pamit sama saya, Pak Hanif, tolong aku didoakan ya, besok pagi jam 6 aku harus sudah sampai bandara Solo, penerbangan pertama ke Jakarta, lalu aku akan berangkat umroh. Oh ya Allah Bu, berangkatnya jadi besok atau? Iya, sama-sama saling mendoakan ya Bu ya. Terus akhirnya ring kesing cerita nggih ndak selang ngentek waktu sampai Arab sana. Umroh jalan lancar. Semuanya berjalan baik. Semuanya mudah semua. Alhamdulillah sudah waktunya pulang, sudah naik pesawat, sudah turun di Soekarno-Hatta. Ternyata sudah turun sampai Soekarno-Hatta itu, turun dari pesawat, keluar dari pesawat pusing. Lalu dari biro membawa beliau ke klinik bandara. Qadarullah meninggalnya di klinik itu. Dibawa ke Solo. Lalu Bu Wildan telepon saya sampaikan nurul juga. Terus Pak Hanif ngaturi perso Butarno sedo. Nopong dia kan masih umroh. Ini sudah pulang sampai Jakarta. Nggak salah omong Bu, bukan Pak Tarno yang sakit-sakitan. Ternyata Pak Tarno nggak meninggal. Malah yang meninggal Bu Tarnonya yang sehat walafiat, seger buger pulang umroh gitu loh. Pasang bendera merah di rumah beliau. Wah, banyak orang yang mengira Pak Tarno yang meninggal. Dan ternyata Bu Tarno yang meninggal. Saya sempat menyolatkan jenazah di rumahnya, ketemu dengan Pak Tarno juga saya saat itu. Nah, itu menunjukkan bahwa uang kira ngerti sing loro bertahun-tahun malah mati-mati. Nanti ngerteke harta benda. Ngedol iki ngedol ora mari-mari. Bosok harta benda entek lagi mati. Ada juga yang ya Allah seger buger, enggak sakit, tapi tahu-tahu mati. Contoh konkret real terjadi betul. Mahasiswa Fakultas Teknik UNS beberapa tahun yang lalu. Esok jam itu pamit kalau Pak Ibu Pak Bu, kalau pamit di Taman Kampus. Oh iya Le. Nah, iki kok terus acaranya apa? Niki ajeng Semarang kalau rencang-rencang. Lah numpak apa? Halo, kalau rencang-rencang pun goncengan motor niku. Oh iya hati-hati ya. Ning kampus itu nggih, ketemu kanca-kanca riyin. Oh iya, hati-hati Le. Nggih. Jam 7 berangkat, pamitan sama orang tuanya ke kampus dulu, berangkat ke Semarang. Ternyata jam 12 siang udah ada kabar, nek anak itu meninggal dunia. Sehat walafiat, tabrakan ning lor Bawen. Tabrakan kalau tangki BBM itu. Ayo mati tabrakan karo kucing mati kalau tabrakan karo tangki BBM. Sorenya sudah dimakamkan. Jam 4 pagi masih ketemu, sore jam 4 sudah dimakamkan. Betapa shocknya orang tuanya. Ada lagi mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS sedang survei di Waduk Gajah Mungkur untuk satu aktivitas, tapi baru survei itu. Ada beberapa orang sampai sore, terus ternyata ada yang hilang satu. Ada yang hilang satu, dicari-cari tidak ketemu-ketemu. Ada yang mau izin pulang, aku tak balik saya. Ojo, jangan, kita berangkat bareng, pulang bareng. Tidak ketemu-ketemu saya malam. Akhirnya minta tolong tim SAR dari UNS dan ketemu. Ternyata anaknya sudah kemerampul. Kemerampul itu ya teh kampul. Teh kampul kemerampul di waduk. Itu juga tidak sakit. Terus yang terbaru kemarin, ya Allah, saya sebut namanya, orangnya alim, ganteng, solih, muda, meninggal. Jadi ketika itu saya nyoblos tanggal 14 Februari, saya nyoblos, terus terakhirnya harus memasukkan jari ke tinta. Terus Mas Rizky Ali tanya ke saya, lah Bu Nurul pun dibalik, lagi Bu Nurul yang buri.
Oh nggih, yang ngapunten Pak Hanif, drijine dilebetke tinta riyen. Oh iya, yang mana Mas? Bebas. Oh iya, dah ya, dah masuk ya. Nggih. Lah Bu Nur pun iki ning mburi. Lah piye to? Bu, nyon tulung drijine dimasukkan ke tinta dulu ya sebagai bukti bahwa Ibu sudah nyoblos. Oh iya Mas. Ternyata itu adalah pembicaraan kami terakhir. Dia. Ya, panitia TPS. Itu tanggal 14 masih seperti itu, masih sehat, enggak sakit sama sekali, Tanggal 23 Februari beliau wafat, 9 hari setelah hari itu. Dan usianya hanya 20, Bu. Hanya 20, solih, ganteng. Mungkin kanca-kancane wedok mungkin ngira ora Pak Hanif wae sing mati. Jenis sekali, orangnya ganteng, solih, baik. Dan itu konon katanya penyebabnya yang menyebabkan beliau meninggal itu hanya kedaduk paku. Jadi lari kedaduk paku bocor, terus sujud dan mungkin pusing terus sujud ini tangannya ditelungkupkan ke sini, terus taunya adiknya setelah 10 menit setelah itu, Mas ngopo to, kok sujud ngopo to, Mas ngopo to. Wah, darah sudah di lantai, sudah banyak sekali. Dilarikan ke sini ke rumah sakit PKO sini. Dokter menyatakan sudah meninggal. 20 tahun berusianya. Ganteng, solih, alim, saya tahu. Ya Allah, saya sih itu udah patah hati. Ya gitu itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya, ya kalau kita itu sampai 2034, kalau 2025 lalu meninggal. Misalnya nih, Ibu akan mengadakan piknik ke Karimun Jawa misalnya. Semua ini tahun 2034 turunan C. Udah sampai Semarang, naik kapal ke Karimun Jawa, kan lori Semarang. Naik kapal ke tengah-tengah laut, Mbak gede balik, Ibu mati semua. Saya tidak ikut, saya tidak ikut. Terus sajane dijak email nih, wah kula enten acara liyan ngapunten Bu, ngapunten. Ibu meninggal sempat, akhirnya saya menyolatkan jenazah ibu dan ibu tidak bisa dibawa pulang, dipakan ikan paus. Belum laut. Itu 2034 lah. Kalau kita sampai 2034, rentang waktu 10 tahun itu bisa untuk melaksanakan nomor 2 dan nomor 3. Jadi mempersiapkan kematian itu sebaiknya dengan serius mempersiapkan kematian kita. Hari kematian kita itu hari terbesar, hari yang paling penting itu hari kematian kita. Ujian skripsi ada yang sampai ke poyo-poyo, ujian disertasi ada yang sampai meninggal dunia. Iya, ada yang ujian disertasi ngeteni saking ngumete, ditikoki profesornya ngumet lah, diplom mati, larikan ke rumah sakit mati. Erlangga pernah terjadi seperti itu. Nih ternyata hari kematian itu lebih penting daripada itu. Gitu loh. Lah iya nek tekan 2034, nek Ramadan sesuk wae dhewe ora ketemu. Oke, jadi yang nomor 1, siapkan kematian itu. Terus hari kematian itu akan didukung oleh nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kita masuk yang nomor 2, enggak salah jam 10.45. 10.45 kan kita selesai. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2 itu segera mohon ampun kepada Allah. Tidak cukup hanya memohon ampun kepada sama manusia. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ali Imran 133. Moga kita lihat surat Ali Imran 33. Surat ketiga, namanya surat Ali Imran ayat 133. Dalam ayat itu nanti ada 2 klausa. Ada 2 klausa penting. Klausa itu di bawah kalimat, di atas frasa. Jadi kata, di atasnya frasa, di atasnya klausa, di atasnya kalimat. Nah, dalam ayat itu ada 2 klausa. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Titik sampai di situ dulu. Terjemahnya, dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Titik sampai di situ. Jadi kita yang pertama harus berusaha ngosongke kotak dosa, ngokehke kotak amal.
Jadi kotak amalnya boten kotak infak niku boten. Kotak amal kita itu amal kita dibagi kotak itu diperbanyak. Sing kotak dosa dikosongke. Kalau kita itu bisa kosong, meninggal nyaman insya Allah. Ning nek kokian urusan ndak nyaman. Kokian urusan dengan Allah ndak nyaman. Terus nanti gini, kalau ibu-ibu nanti berkesempatan silahkan lihat kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab 2. Bab 2 itu judulnya bab taubat. Dalam pengantar bab itu Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu menjelaskan pada kita, ternyata mohon ampun itu menurut beliau dibagi 2. Yang pertama mohon ampun langsung kepada Allah. Lalu yang kedua, apabila ada urusan dengan orang lain, maka kita diminta untuk menyelesaikan urusan kita dengan orang lain itu terlebih dahulu. Dalam penjelasannya itu, Allah akan mengampuni seseorang apabila orang itu sudah selesai dulu urusannya dengan orang lain. Gitu. Ini penting, betul-betul penting nih. Dados nek enek wong sing sak matine jek jotaan, jek neng-nengan karo wong sak kampung, wong 7 musuhe. Itu ndak selesai, belum selesai. Nanti silakan lihat bab tobat itu dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa tobat itu hukumnya wajib. Apabila dosanya itu hanya berhubungan dengan Allah, maka si yang berbuat dosa itu cukup beristighfar, menyesali perbuatannya, beretikat akan tidak mengulangi perbuatannya itu, dan betul-betul meninggalkan semua kemaksiatan yang telah dilakukannya, dan betul-betul beristighfar kepada Allah. Gitu. Lalu kalau orang itu masih punya masalah dengan orang lain, maka urusan dengan orang lain itu harus diselesaikan dulu. Nek urusan dengan orang lain itu belum selesai, maka nganjaluk ngapurane karo Allah ya urung iso. Penting ini. Nanti silahkan ibu lihat kitab Riyadhus Shalihin itu. Itu ringkes kok babnya. Ringkes bab 2 itu hanya 1 halaman. 1 halaman awal bab itu dijelaskan seperti itu. Jadi kalau urusannya hanya dengan Allah saja gampang, istighfar selesai dan tidak mengulangi perbuatan maksiatnya itu selesai. Nek dengan orang lain, maka menurut Imam Nawawi urusane karo wong liya iki dirampung gesek, lagi kowe urusane karo Allah iso rampung. Gitu. Lah sekarang urusan dengan sama manusia kan banyak. Oh ini ibu sing masih sok gibah. Ada apa enggak? Loh, malah jawabannya malah banyak. Sing gibah niku leren Bu, tenang yakin suwe. Kalau masih ada di antara kita yang hadir di sini masih yakin suka gibah, leren Bu. Itu analisis saya terakhir termasuk dosa besar. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayatnya berulang kali saya sampaikan di mana-mana. Kita lihat sebentar, kita intip sebentar. Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayatnya ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Saulangi, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Saulangi, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya yang saya ulangi sampai 3 kali itu, dan janganlah kalian menggunjing sebagian kalian yang lain. Menggunjing itu artinya gibah, bahasa Arabnya gibah. Itu tidak boleh. Al-Hujurat ayat 12 tidak boleh Bu. Diingat-ingat itu termasuk dosa besar. Itu sing marake dadi urusan karo wong liya, sing menyebabkan pintu permohonan maaf kepada Allah jadi tertunda, terhambat karena banyak urusan dengan orang lain itu. Yang lain lagi, surat Al-Maidah ayat 1. Surat kelima ayat surat Al-Maidah itu ayat 1.
Itu uang sing senengane mblenjani janji. Utang ning ra nyaur. Ya pirang-pirang ning masyarakat ngoten niku. Bahaya itu, sangat berbahaya. Tertutup dia, mohon ampunnya kepada Allah, tertutup karena urusannya itu. Ayat 1 surat Al-Maidah surat kelima ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Tepatilah janji-janji. Seperti itu ayat Al-Qur'annya. Jadi monggo ibu-ibu yang masih punya utang, enggak apa-apa. Berusaha dilunasi. Kalau kira-kira masih waktunya panjang, ngomong sama suaminya, ngomong sama anak-anaknya. Saya juga masih punya utang, tapi saya ngomong sama Nurul. Bu, aku tak ngomong karo kowe, aku jadi utangku semene. Nek kapan-kapan sewaktu-waktu aku mati, tulung dolno lemahku sing ning desa. Atau dolno mobil kuwi, atau dolno motor-motor iki. Didol kanggo nutup utangku kuwi. Jadi sadurunge aku dimakamke nek iso rampung dulu. Karena Rasulullah itu pernah tidak kersa menyolatkan jenazah sahabat yang masih punya utang. Nanti kalau ibu ingin bukti, silakan lihat kitab Minhajul Muslim. Saya membawa bukunya tapi di kendaraan, tidak saya bawa ke sini. Nah di situ nanti ibu lihat kitab Minhajul Muslim, babnya bab jenazah. Bab jenazah lihat daftar isi. Daftar isi cari bab jenazah, dicari subbab yang kedua. Apa-apa yang harus dilakukan sejak kematian sampai pemakaman seseorang, ya. Apa saja yang harus dilakukan sejak kematian seseorang sampai pemakamannya. Itu yang nomor 4, itu adalah melunasi hutang maya. Gitu. Jadi sebenarnya menurut teori itu, sing omong wakil keluarga, Bapak Ibu, pertama saya sebagai wakil dari keluarga mengucapkan terima kasih atas kedatangan panjenengan semua untuk mendoakan jenazah. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada kekurangan. Yang ketiga, tolong Bapak Ibu, kalau ada urusan dengan jenazah berkaitan dengan utang piutang atau apapun, tolong selesaikan sekarang juga. Kudune ku teori dirampungi sik. Kudune lho gek disolatke, kudune ngoten niku. Mulane urusan utang niku berat. Gek ndang dilunasi. Jadi kalau ceritanya akeh ning entek nih waktu ini rasa akeh cerita. Nggih cerita siji. Gumun apa wong iki? Gumun tenan. Kula niku dipecat dari uang sing di RT saya. Kan di RT beberapa juta. Terus gunanya untuk dipinjam warga. Dan tanpa bunga sama sekali. Dipinjam si A kembalikan, dipakai si B nanti, B kembalikan, dipakai untuk warga C nanti. Giliran teman-teman yang menggunakan uang itu. Peraturannya tidak boleh ada perempuan pinjam, yang pinjam harus bapak-bapak, karena uangnya bapak-bapak RT. Dilarang enek wong, esok-esok moro wong wedok. Saya ngomong sama Nurul wong suara wedok. Kowe nek tamu lho. Lah sapa ya wong wedok temono sik. Wong wedok iki lho. Waalaikumsalam. Monggo, Mbak. Oh, monggo, Mbak, monggo pinara. Aja golek iku lho, mboten golek Pak Ande. Boleh. Apa iki? Bahaya ta. Lah terus kok ngomong, "Duit tetep ning kene. Iki wong iki enom, cek ayu." Ora penak ngene iki. Wong loro ning ruang tamu ora penak ning kene. Mboten rahasia to, Mbak? Nggih, rahasia niki dipermele. Mboten kula ra iso, wong loro tok ra iso. Jangan cek ayu, sik memunculkan fitnah. Di napa di shooting karo di video karo malaikat remuk kula. Ane anten napa perlune? Nganu Pak Ane kula ajeng ngambil arto. Arto napa? Ya arto RT. Arto RT sing pundi? Arto RT nggih bapak-bapak. Oh ora iso, jenengan wedok. Mboten iso, Mbak, ndak bisa. Jenengan perempuan. Kalau mau pinjam ya suami panjenengan suruh sini. Suaminya yang pinjam. Niki nganu bojo kula lara iki, Pak. Oh, lara to. Nggih lha iki duwite kanggo nebus obat. Oh, ngoten to nggih. Pun nggih entuk ajeng ngambil pinten? 500.000. Saya tidak bohong. Nominalnya 500.000. Dah terus pun kula keke sakniki nggih. Mengki kula lapor keten bapak-bapak ke teman RT nggih. Sudah
Akhirnya saya beri pinjam dia uang RT, uangnya orang banyak. Pun nggih Pak nyun pamit nggih. Kose tanda tangan sih. Mulai wae. Enak tanda tangan sih. Saya tanda tangan, dia tanda tangan. Gue sekseni. Dia pinjam dan mengembalikan kapan? Kan uang orang banyak. Tepat janji loh. Dia kira-kira pekan depan. Pekan depan. Sampai sekarang enggak bayar. Kita tidak gibah, ibu tidak tahu orangnya. Kita tidak gibah, ibu tidak tahu orangnya, tidak tahu rumahnya. Sekarang belum, masih hidup. Ini ketemu Samsung di blok. Dan kalau sopo, assalamualaikum. Mungkin Pak Hani. Jadi tidak nyaman. Kemarin pagi aku ketemu sama suaminya, Pak Hani di blok. Karena dia tahu kalau istrinya tuh pinjam. Kayak istrinya yang ngapusi orang loh. Bojone sehat walafiat. Ngoten-ngoten niku marake dadi congkrahe ya samene kula ora dosa sing dosa mriku. Dosa mriku gek duite duit RT sisan. Lah contoh ngoten niku dirampungke sik. Nek pun rampung kabeh yo gek beristighfar kepada Allah insyaallah selesai. Menurut teori, saya yakin ibu-ibu ini selesai insyaallah. Jadi pas meninggal itu ada tamu tak diundang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat. Waalaikumsalam. Panjenengan malaikat Israil. Nggih. Oh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sak menika. Nggih. Ya Allah. Siap. Oh ya Allah. Sak menika. Pun izin nggih. Nggih. Sik kula tak kamar mawon. Sik kula tak mujur ngalor sisan. Tak sedal sisan. Ada lho yang seperti itu banyak loh. Ya banyak toh. Aku tak ning kamar sik. Contoh konkret, namanya Pak Soleh Dasuki, rumahnya Klodran Indah Danamon. Jadi Klodran Indah yang ke barat, nanti ada Klodran Indah Danamon pojok. Suaminya Bu Trisna dosen UNS. Itu juga sama sarapan pagi. Saya tidak tahu ya dia terasa apa enggak. Bu, aku tak ning kamar sih. Terus dia sudah langsung tidur, terus sekejap istrinya masuk dan meninggal. Cepat sekali. Orangnya baik, insya Allah. Saya sebut namanya Soleh Dasuki. Yang warga UNS pasti tahu dia. Ada juga orang yang yang seperti itulah, tahu seperti itu. Jadi orang sudah diberitahu mungkin kalau alam bisa dan siap. Dan kita itu akan seperti itu ibu-ibu dan tidak sampai 2070. Makanya oke, sekarang kita lihat ayat pertama. Cara menghapus dosa, menghapus kesalahan. Nanti ada 3 ayat yang saya sampaikan. Pertama, kita lihat ayatnya surat Hud, surat yang ke-11. Ayatnya ayat 114. Tolong dibuka dulu, dipastikan ketemu, dicermati, dihayati. Yang HP-nya sudah lobet, ya rasa dipaksakan, wis dilebokke tas. Lobet toh. 114 surat ke-11 ayat 114. Di situ itu kata-kata yang dipakai oleh Allah mudah sekali dan tidak ambigu, tidak membias maknanya. Cetha wilo-wilo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Saya ulangi. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Saya ulangi sekali lagi, innal hasanati yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang saya ulangi sampai 3 kali tadi itu terjemahnya, sesungguhnya amal-amal yang baik itu menghapus amal-amal jelek. Bahasa Arabnya innal hasanati yudhibnas sayiat. Inna itu sesungguhnya, al hasanati itu kebaikan-kebaikan, yudhibna itu menghapus, as-sayiat itu kejelekan-kejelekan. Mudah atau bahasa Arabnya? Dan itu ayat Quran yang ngendika Allah langsung, bukan Rasul, bukan orang lain. Allah langsung. Dan dicantumkan dalam surat Al-Quran, surat Hud ayat 114 itu. Dan berulang-ulang kita bisa membuka kembali, menyampaikan pada orang lain juga bisa. Jadi sesungguhnya amal-amal baik itu secara otomatis itu akan menghapus amal-amal jelek yang kita lakukan kemarin-kemarin.
Kalau kita, ya Allah, kalau kita itu masih mendapatkan waktu 10 tahun lagi, nanti bulan Mei tanggal 3 tahun 2034 kita meninggal, 10 tahun yang akan datang, dan kita itu selama 10 tahun terakhir ini berusaha fokus, konsentrasi, amal baik terus, amal baik terus. Bagi pengajian amal baik. Setelah ini saya Jumatan, baik insya Allah. Saya khotib Jumat, baik insya Allah. Setelah itu ada acara yang lain, baik lagi insya Allah. Hei ibu, setelah ini pulang sholat duhur, terus tua kesel, lereng-seng, layar-layar, terus tua melek terus malah mumet, layar-layar sampai menjelang asar, sampai jam setengah tiga bangun terus persiapan sholat asar. Ini ceritanya orang pensiunan terus di motor terus orang di gawean. Nah, jadi mempersiapkan dengan amal baik terus, sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi amal baik terus. Maka otomatis ibu amal-amal jelek yang kemarin dihapus pelan-pelan. Sidik, mboko sidik. Nenek 10 tahun disontek nih insya Allah. Sampai dosa-dosa besar. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah hanya satu, hanya dosa syirik. Dan dosa syirik pun kalau dilihat dari ayat yang lain bisa dimungkinkan terhapus. Apabila dia melakukan kesyirikan dan dia nggak tahu itu syirik, itu bisa terhapus. Jadi ini enek wong sing nglakoni sesuatu amalan dan itu syirik. Nek dia ora ngerti nek kuwi syirik. Contoh apa ya? Contoh selindur. Mantan lanang. Mantan wedok ngeten. Terus selindur. Nah, bagi saya syirik seperti itu, bagi saya syirik, dan saya tahu itu bagi saya syirik. Ning jenengan ajeng lakoni nggih mboten napa-napa. Ning pun kula kandhani rasa menyesal. Alah mau ndak tak melu pengajian. Ini Bu. Oke, setelah sibuk. Kita pengajiannya sampai jam 11. Kemarin Rabu, sekarang hari Jumat toh. Kemarin Rabu ada orang yang menyesal. Jadi mengikuti pengajian saya menyesal. Dan yang mengikuti pengajian hanya 7 orang. Jadi ketok banget. Langsung menyesal gitu. Itu urusan arisan. Ada kan laki-laki semua, zaman itu 7 orang. Saya di sini 3, sini 4. Yang menghadap saya 1. Jadi 8 orang. Mas Iwan, Mas Agung, Mas Sulat, Pak Sri, Dani, Jamal, terus yang farmasi contoh. Nah, 8 orang. Ada salah satu orang yang dilalai, ada orang yang bertanya tentang arisan. Arisannya piye Mas? Dikopiok. Oh, judi. Arisan dikopiok, judi. Metu jenenge judi ndak boleh. Dosa besar. Lah piye? Nah, bingung ta? Lah sing bener piye? Sing bener kaya arisane Nurul. Nurul sinten? Bojo kula. Arisane orang nganggo kopiokan. Daftar sapa sing kepengin entuk. Kabeh daftar. Kabeh. Rapat skala prioritas. Kanggo sing lara. Paling dhuwur sing lara. Lorone nek lara mau mumet-mumet ya ora apa penting, sing operasi ya penting, diutamakan. Yang kedua urusan sekolah, SPP, bayar UKT. Sing nomor 3 apa? Trade piknik. Wah, piknik rasa jadi arisan. Terus sing sugih-sugih diharapkan betul-betul niatnya membantu temennya. Jadi carry dhewe. Nah iso malah aku carry gitu lebih baik gitu. Itu lebih baik. Dan itu betul-betul terjadi di arisannya Nurul, bojo sing sayang, hari Rabu pagi. Jadi yang kaya-kaya Mbak Aminah barang iki carry, iki Mbak Yuni carry, sing sugih-sugih carry.
Nah, terus antri. Nanti nek sudah antri, sudah diantrikan, pas hari itu ternyata ada perkembangan baru, nek sing loro, ya sing pun antri itu ngalah. Diutamakan sing loro. Gitu. Tanpa undian. Jadi ngeteni elek-elek judi. Semua permainan pakai dadu judi. Semua permainan kartu judi. Entah pakai uang atau tidak. Judinya tetap di mana? Dadu itu judinya ngeten dereng judi. Gini belum judi. Sudah klutuk, nah metune piro itu judi. Karena ndak tahu. Kartu ya padha. Pas ngeten iki wong judi. Gini belum. Diturunkan buka judi. Kartu ki entuke as, king, queen, jack. Kartu nek entuke loro karo telu. Ayo kalah. Gitu. Karpe ki entuk 00, 01, 02, 03, 04, 05. Karpe nek entuke balak kabeh. 00, 11, 22, 23, 24, 44 dari iso main. Judi semua yang pakai kartu itu judi. Ulah tangga judi. Terus guru agama ngomong orang itu, itu ular tangganya anu sing bangsane ibadah, sholat rajin itu tangga. Ngapusi wong tua itu ular. Judinya terak gimana? Gini belum. Begitu bocah kan ngitung. 1, 2, 3, 4 dapat tangga yang panjang itu. Ya Allah muga-muga papat. Ya Allah muga-muga papat. Elek. Plotok 5 ternyata. Enggak dapat. Judinya di situ tidak tahu, unpredictable. Beda, jualan beda, dagang beda, itu predictable. Kalau dagang itu predictable, bukan judi, dagang itu bisa dihitung, bisa diestimasi, bisa diperkirakan. Nek ini dadu itu betul-betul ra ngerti ya. Sing arep metu piro ra ngerti. Apa meneh monopoli dadune loro. Itu kemungkinannya banyak sekali. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 3, 24, 25, 26, 34, 35, 36. Probabilitasnya tinggi. Statistik itu ilmu statistik. Sing IPS ra mudeng ra apa-apa, sing IPA kan ya mudeng. Gampang niku. Nah, semacam itu nggih. Nah, jadi semacam itu Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Cara untuk menghapus dosa-dosa yang kemarin-kemarin. Silakan lihat Surat Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah 271. Saya bacakan ayatnya. Dari ayat itu nanti kita tahu bahwa ternyata sedekah infak sing ora dikandak-kandakke ning wong liya, subhanallah potensinya besar sekali untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu. Oke, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Intubdus shadaqati fani imahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Silakan lihat terjemahnya, cermati terjemahnya. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Tetapi jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan sedekah-sedekah itu kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan sedekah itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Dan Allah Maha Tahu, Maha Teliti. Jadi sedekah itu akan menghapus kesalahan kita yang kemarin-kemarin, meskipun di situ menggunakan kata-kata sebagian, min sayiatikum. Ini sebagian sithik, sedekah 5.000, sedekah 2.000, supel tas, buka kocone, Mas. Oh nggih, matur nuwun. Sehat selalu nggih, 2.000 didongake. Itu sudah sedekah. Parkir, Mas niki 5.000, parkirnya pinten 2.000, jujule pek. Itu sedekah juga. Nah, meleh tukang koran, buka kocone, nggih jenengan, niki korane Pak, mboten sah ora butuh koran, kula pun duwe HP. Ngerti HP pun buka napa-napa, kula mboten butuh koran, pun go mangpek. Dan nek iso ya ora 2.000 terus yo kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 100.000.
itu ternyata potensinya besar untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu. Dosa loh. Ini mungkin aneh orang aneh gini, mungkin ini ngomong apik kabeh kok. Gitu kan. Sehingga Ben sekarang jadi suaminya, Ini Ben pas pacaran harus suaminya. Renek wong. Sekarang jadi suaminya, anaknya soli-soli, apal Quran. Kok panik orang? Dosa gede itu. Maukah engkau jadi ibu dari anak-anakku? Maukah engkau menjadi imamku? Dosa gede. Iwang ya tekon ini. Itu akan dihapus dengan tadi memperbanyak amal sholih dan memperbanyak sedekah tadi itu. Dengan sembunyi, nggak usah cerita-cerita. Yang ketiga, setelah jam 10 punjul petang 25. Kan leren pengajiannya jam 10 punjul petang 25. Saat ini jam 10 punjul 32. Kasiti. Kita lihat ayat yang ketiga yaitu surat At-Tolak, surat yang ke-65 ayat 5. Dipastikan ketemu dulu. Ayat itu menerangkan pada kita, menjelaskan pada kita bahwa ternyata menjaga stabilitas takwa itu dapat menghapus kesalahan kita yang lalu-lalu. Menjaga stabilitas takwa. Surat ke-65, surat At-Tolak ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Silakan cermati terjemahannya. Yang bagian akhir ya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah satu akan menghapus kesalahan-kesalahan orang itu, dan yang kedua akan melipat gandakan pahala untuk orang itu. Pun sing melipat gandakan pahala rasa dipikir. Yang penting urusannya fokusnya lebih fokus pada yang pertama, yaitu menghapus kesalahan-kesalahan dengan cara menjaga takwa. Menjaga takwa berarti ya dulan-dulan bareng dikurangi, selfie. Monggo Bu nggih. Nggih, ngantos-antos lho Jumat-Jumat ya sekolah to. Oh nggih. Oh nggih, ketemu di alam kubur. Dereng Bu. Bapak sih nom jenengan ki mawon. Nom sik ketemu ning alam kubur. Nah, jadi seperti itu. Ternyata menjaga stabilitas takwa itu bisa berpotensi untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dijogo tenang, ojo nganti maksiat. Sejak bangun tidur, oke bangun tidur terus ngapain? Mandi, gosok gigi, ambil air wudhu, persiapan sholat subuh. Yang ibu di rumah, yang bapak-bapak ke masjid. Sing ibu sing pun tua ya makan di masjid. Wis ora pengaruh wong lanang makan di masjid. Ora marake mungete wong lanang makan di masjid. Ning sing wedok-wedok nom-nom marake wong lanang griyeng ning omah. Nurul ya kadang ning omah, kadang ning masjid. Nurul tuh kadang ning masjid ya sama Umi Icun. Sama ya Nurul ke masjid ya ke masjidnya pondok. Jadi yang putri-putri itu terbatas hanya Bu Uta, Bu Ut, Bu Mbak Mus, bojone Ustaz Tahidin, Nurul, Mumi Icun, Bu RT, paling nggak sampai 15 orang yang perempuan di masjid tempat saya sholat itu. Nek saya di rumah loh, nek saya tidak ngimangi subuh di mana. Yang laki-lakinya banyak, 700. Akan santrinya 700. Jadi bocah-bocah SMP kalau bocah-bocah SMA itu orang mungkin gitu nonton Nurul, ayu nih orang mungkin. Jadi subuh sok mangkat di masjid Nurul niku. Sing tua-tua mangkat di masjid sing ndak memberikan pengaruh pada laki-laki ndak apa-apa. Sing putih-putih tetap di rumah. Jadi sejak bangun tidur, sholat, habis sholat terus apa? Persiapan. Sing bantu suaminya kerja silakan kerja. Kerja laundry, kerja catering, kerja toko kelontong, jahitnya ojo nganti lali mau jahit baik nganti rupane kaya benek yo kleru wong yo teko iki
nanti lali sholatnya. Nanti duhur, sekarang duhur itu jam 11.35. Jadi jam 11.30 udah selesai dulu, ambil air wudhu, sholat dulu. Kalau pas udah puasa makan sekalian, nanti jahit lagi, istirahat jam 2, setengah jam, asar sholat lagi, bar asar mau Quran, TPA, sing TPA, DLR, DSB, DST, ETC, sampai menjelang mau tidur. Mau tidur, sudah ndak ada dosa, ndak ada kemaksiatan yang kita lakukan. Nek pas tidur, jenengan arep gawe dosa apa-apa. Nggih. Pas tidur ibu tuh mencuri uang suami, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Mau ngimpi, ayo ngimpi. Tangi turu tiba-tiba, Afwan ya, aku minta maaf. Apa Bu, apa toh? Aku baru nyolong duitmu. Duitmu tak elongi. Aku nyolongnya kapan ya? Pas turu lah apa. Sekalian sama tur, ibu ketemu teman lama yang ibu cintai dulu. Ketika cinta pertama bersemi, pas SD, pas SMP, ketemu pas turu rapopo. Jalan-jalan bareng yang juluk maka kiru ora. Kalau yang iseng jadi rapopo, bosok tangi, astagfirullahaladzim ya Allah. Apa Bu? Aku ngimpi ketemu karo yang iseng jadi minyor. Salah baru. Nah itu enggak dosa gitu. Nah jadi ada 3 ayat itu. Nek menjaga stabilitas takwa, kita akan punya potensi dihapus dosa-dosa kita. Lalu fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi kita berupaya untuk menambah kotak amal itu sebanyak-banyaknya, terus secara otomatis yang kotak dosa itu berkurang selama 10 tahun lagi aja. Fokus. Ya nih 10 tahun, sing pun tua-tua, nih enten mboten sing umur swidak nih, enten nggih. Anu paling kurang 2 tahun kas, 3 tahun kas. Jadi harus lebih fokus, lebih konsentrasi. Dah ya. Nah, terus sekarang kurang 6 menit terus selesai pengajiannya. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Jadi kan gini, setelah Ramadan dan Syawal mau ngapain? Nah, 1 konsentrasi mempersiapkan kematian. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah, ini tadi sudah. Sekarang yang ketiga itu ngoyak surgani Allah secepat-cepatnya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Lalu yang berikutnya wajanatin, dan ngoyak surgani Allah dengan secepat-cepatnya. Dan surga itu ternyata hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa. Maka sowot itu bahasa Inggris nak mudeng. Sobot itu apa? Makanan itu toh, makanan pizza sobot. Itu so good. Nah sekarang kita lihat ayatnya, ya. Satu saja sebagai penutup pengajian kita siang hari ini. Kita lihat sebentar aku lihat di soal itu aja. Aku nggak bawa. Ya sudah. Kita lihat ayatnya dulu ya. Kita lihat ayatnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 36. Semua surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33 ayat 36. Itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada surganya Allah. Ayat itu menjelaskan pada kita, kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan, maka kita jangan memilih ketetapan yang lain. Jangan. Harus mengikuti ketetapan itu. Silakan lihat surat ke-33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Lihat terjemahnya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan tidak pantas pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan yang lain bagi mereka dalam urusan itu. Barang siapa yang mendurhakai Allah, maka mereka telah tersesat dengan sesat yang nyata. Kurang. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Contoh, ibu-ibu, di Solo ini masih ada laki-laki yang sholatnya hanya
Jumatan tok. Setu prei, Ahad prei, Senin Selasa Rabu Kamis prei, Jumatan maka Jumatan. Yang seperti itu ombyoan yang semacam itu berarti memiliki ketetapan lain di luar ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah dan Rasul sholat sehari semalam 5 waktu. Dan ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ada juga orang-orang yang sholatnya setahun mempeng pindho. Idul Fitri, Idul Adha. Padahal ketetapan Allah adalah sholat itu 5 waktu, sehari semalam itu 5 kali. Gitu. Terus subhanallah, kita itu diminta untuk menghafal Quran. Orang mau Quran, ketetapan Allah itu suruh menghafal, bukan membaca. Hayo kaget toh? Apa ada ayatnya? Ada ayatnya. Loh, kita suruh membaca atau menghafalkan? Menghafalkan, bukan membaca. Lah ayatnya apa? Ada. Mau buka? Silakan buka. Ben, tekan jam sisian. Kita buka ayatnya ya, tak jelas ya. Sekarang kita lihat surat Al-Ankabut. Surat ke-29 ayat 45. Kita tetap 2 menit lagi selesai. Surat ke-29 ayat 45. Di situ ada ayat yang mengatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Di situ diterjemahkan dengan bacalah dari apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, Al-Quran. Tetapi ternyata utlu, kata utlu dalam bahasa Arab itu artinya bukan membaca. Bukan membaca. Utlu itu berasal dari kata tala. Tala yatlu tilawah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau qira'ah, qara'a yaqra'u qira'ah. Nek qira'ah itu membaca pakai teks. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini contohnya qira'ah gini nih. Aku maca wa id qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ngeten iki qiraah. Ning ternyata ayatnya disuruh menghafalkan tala yaqru tilawah. Tilawah itu membaca tanpa teks. Contoh tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Itu namanya tilawah. Nah, kita suruh tilawah. Sebenarnya seperti itu. Itu ketetapannya Allah. Pun monggo arep wis tuwa ra apa-apa. Tetap berusaha menghafal. Ra apa-apa. Yo pengalamane ibune bocah-bocah ya padha. Ngapalke kene wis hafal. Laporan, setoran hafal. Ganti kene apa gini kene lagi ganti. Ampun tuwa. Lah gitu, ojo nanti ora iso maca Quran, ojo nanti. Karena bacaan Quran itu nanti akan membantu kita di alam kubur. Jadi ibu meninggal baru beberapa saat, tidak sampai jam-jaman, itu bacaan Quran kita akan dapat dan akan membantu kita. Ada hadisnya. Pengasihannya selesai. Tanpa terasa 1 jam sudah kita lewati. Jadi intinya ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan dan Syawal? 1, persiapkan hari kematian kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu cara yang kedua adalah mohon ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah segera ngoyak mendapatkan surganya Allah. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam Islam, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dengan wafat yang baik, dengan wafat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.